Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Nafisa dengan NIM 210205078. Saya ingin menjelaskan metode simplex pada kasus minimisasi. Nah, di kasus minimisasi di sini kita ada dua metode. Yang pertama masalah minimisasi ubah ke bentuk maksimasi. Dan yang kedua itu fungsi objektif tetap min Z. Langkah-langkahnya itu ada dua. Yang pertama pemilihan kolom kunci, terus kita pilih unsur di baris ke 0, Z yang paling positif. Terus tabel dikatakan optimal jika semua unsur di baris ke 0 sudah non positif semuanya. Supaya lebih paham, kita akan melihat contoh kasus minimalisasi. Di sini ada minimum Z sama dengan 2x1 kurang 3x2 dengan fungsi kendalanya itu x1 tambah x2 lebih kecil dari 4, x1 kurang x2 lebih kecil dari 6, x1 x2 lebih besar daripada 0. Penyelesaiannya kita menggunakan metode pertama dulu nih, yaitu dengan cara kita akan merubah nilai minimum menjadi maksimum. Nah, di sini kita kan mempunyai nilai minimum Z yaitu 2x1 kurang 3x2. Nah, nilai ini kita akan mengubah menjadi maksimum min Z, yaitu menjadi min 2x1 tambah 3x2. Nah, dari soal tadi kita mempunyai kendala. Nah, kendala-kendala itu kita akan merubah dia menjadi bentuk dasar, yaitu bentuk kanotik. Kendalanya itu kita akan merubah dulu menjadi sama dengan, yaitu menjadi x1 tambah x2 tambah s1 sama dengan 4, x1 kurang x2 tambah s2 sama dengan 6. Nah, persamaan ini kita akan merubah dia menjadi bentuk kanotik atau bentuk dasar, menjadi min Z sama dengan min 2x1 tambah 3x2 tambah 0s1 tambah 0s2. Nah, ini kita samarkan 0. Nah, setelah kita pindahkan ruas dan mendapatkan hasilnya, nilai-nilai ini semua itu kita akan pindahkan ke tabel. Nah, di sini ada tabel 1 iterasi 0. Nah, di sini kita tidak menulis Z. Karena apa? Karena Z itu kita tidak boleh menaruhnya di variabel dasar. Terus di sini juga kita mempunyai x1, x2, x1, s2 dengan nk. Sekarang kan kita udah punya nih tabel 1. Nah, yang jadi pertanyaannya itu adalah apakah tabel ini sudah optimal? Iya, jawabannya belum. Karena apa? Karena di baris Z ini terdapat min 3. Nah, di metode pertama ini kita tidak boleh ada yang hasilnya negatif. Intinya itu nilainya itu harus positif. Jadi kita harus mempositifkan nilai tersebut. Oke, next. Nah, langkah pertamanya itu kita harus menemukan kolom kunci. Caranya bagaimana nih? Nah, caranya yaitu kita perhatikan di baris ini. Nah, kita lihat unsur yang paling kecil. Nah, di antara 5 unsur itu yang paling kecil yaitu min 3 ya. Nah, jadi min 3 itu merupakan kolom kunci. Nah, selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Cara mencari baris kunci kita harus tahu indeksnya dulu. Cara mencari indeks, nilai kanan ini, nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Jadi 0 dibagi min 3 itu
bootstrap, tidak ada. Terus 4 dibagi dengan 1 itu 4 hasilnya, dan 6 dibagi dengan 1 itu tidak ada. Nah kan sekarang kita udah tahu nih nilai indeksnya berapa. Nah kita lihat nilai indeksnya yang paling terkecil, yaitu 4. Nah yang sebaris 4 itu kan 1 ya, 1. Nah satunya itu merupakan angka kunci gitu teman-teman. Setelah tadi kita sudah mencari baris kunci, kolom kunci, indeks, nah kita kan sudah tahu nih nilainya berapa yang untuk menggantikan si min 3 dengan min 1 biar hasilnya positif. Kita ganti dulu menjadi 0. Jadi 0, 1, 0. Nah kebetulan 1 ini dia emang nilainya sendiri itu 1. Untuk operasi baris dasar kita misalkan saja B0 aksen sama dengan B0 tambah 3B1, B1 aksen sama dengan B1, B2 aksen sama dengan B2 tambah B1 aksen. Nah kita coba perhatikan nih, B1 aksen sama dengan B1. Jadi kan nilai B1 aksen itu sama dengan B1. Nilai B1 kan ini ya, ini. Jadi kita langsung samain aja nilainya. Ini tetap sama karena tadi dibilang B1 aksen sama dengan B1. Oke, sekarang fokus ke B0 aksen sama dengan B0 tambah 3B1. Nah, kita langsung masukkan angka-angkanya. Seperti contoh, B0 itu 1, B0-nya itu 1 tambah 3 dikali dengan B1. B1-nya itu 0 ya, yang di bagian di kolom min Z. Kita fokus dulu nih yang min Z ini. Terus kita cocokin yang di tabel atas gitu. Yang lain juga seperti itu. Dia menghasilkan nantinya kita jumlahkan, kita kalikan dulu terlebih dahulu dan lalu kita jumlahkan dan menghasilkan hasilnya. Oke, setelah kita operasikan di sebelumnya dan kita mendapatkan hasil di tabel yang baru, kita perhatikan lagi bahwa di unsur-unsurnya itu masih terdapat negatif tidak di unsur tabelnya. Kalau masih ada unsur negatif, kita akan ubah dia menjadi unsur positif. Karena di metode yang pertama ini kita maunya unsurnya itu menjadi positif semuanya. Nah, berarti kesimpulannya itu tabel optimalnya X2 sama dengan 4, S2 sama dengan 10, min Z sama dengan 12, Z sama dengan min 12. Oke, lanjut yang di metode kedua, yaitu sebenarnya sama aja seperti metode yang pertama. Yang membedakan metode yang pertama dengan metode kedua yaitu di metode yang pertama kita maunya di tabel tidak memiliki unsur negatif. Jadi kita di metode yang pertama itu kita maunya unsurnya positif semua. Nah, kebalikannya di metode kedua ini kita harus mempunyai unsur negatif lebih banyaknya begitu. Nah, di sini ada soal yang sama masih minimum Z sama dengan 2x1 kurang 3x2 dengan fungsi kenalannya x1 tambah x2 lebih kecil dari 4, x2 kurang x2, x1 kurang x2 lebih kecil dari 6, x1, x2 lebih besar daripada 0. Nah, kita ubah dulu kendalanya terlebih dahulu menjadi min Z tambah 2x1 tambah 3x2 tambah 0x1 tambah 0x2 sama dengan 0. x1 tambah x2 tambah x1 sama dengan 4, x1 kurang x2 tambah
2 sama dengan 6. Oke, setelah kita ubah dari fungsi kendala tadi menjadi bentuk dasar, kita buatkan tabel. Yang dimana di sini kita fokus ke B0. Nah, kita fokus ke baris B0. Nah, di sini kita mencari nilai yang paling positif di antara 5 keunsurnya ini. Yang paling positifnya itu yaitu 3. Beda ya, yang tadi metode yang pertama kita mencari unsur yang paling negatif. Yang metode kedua ini kita mencari nilai yang paling positif. Tadi kan kita sudah menemukan kolom kuncinya. Nah, terus kita akan mencari baris kunci. Sebelum mencari baris kunci, kita akan mengetahuinya terlebih dahulu, yaitu indeks. Yang dimana indeksnya itu seperti metode yang pertama. Sudah mengerti kan gimana mencari proses indeksnya itu? Dan di sini indeks yang paling terkecilnya yaitu 4. Nah, yang sebaris dengan 4 itu adalah 1. Berarti itu 1 itu merupakan angka kunci. Setelah kita mencari baris kunci, angka kunci, kolom kunci, dan indeks, kita fokus lagi ke operasi baris datar. Yang dimana di sini rumusnya ada, kita misalkan B0 aksen sama dengan B0 kurang 3 kali B1 aksen. B1 aksen sama dengan B1, B2 aksen sama dengan B2 tambah B1 aksen. Beda ya sama yang tadi metode yang pertama, di sana plus, yang di sini plus, yang di sini mereka plus. Kalau di metode kedua di sini minus. Kita misalkan B0 aksen sama dengan B0 kurang 3 kali B1 aksen, B1 aksen sama dengan B1, B2 aksen sama dengan B2 tambah B1 aksen. Nah, kita langsung memasukkan nilai-nilainya. Kita pertama kalikan, terus kita kurang, kita tambahkan, terus mendapatkan hasil yang di tabel tersebut. Nah, kalau sudah operasi tersebut sudah dilakukan, kita perhatikan lagi bahwa kalau di tabel tersebut sudah minus, sudah banyak minus, itu berarti sudah optimal. Yang dimana di sini dibilang tabel optimal kasus minimasi jika unsur di baris ke 0 itu semuanya sudah non positif, berarti sudah negatif intinya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa tabel optimal X2 sama dengan 4, S2 sama dengan 10, Z sama dengan min 12 gitu. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.